warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bab 11 yaitu Create, View, and Edit Files. Pada bab ke-11 ini ada 7 materi. Yang pertama stdin, stdout, stdr. 2 pengenalan Vim, 3 konfigurasi boot order, 4 edit file dengan Vim, 5 edit file dengan Nano, 6 perintah more and less, 7 perintah head and tail. Pada materi yang pertama yaitu ada stdin, stdout, stdr. Jadi, apa sih stdin, stdout, stdr? Jadi, kalian bisa lihat gambar di sini. stdin adalah singkatan dari standar input, yaitu sesuatu yang kita input atau masukkan ke dalam Linux. Seperti kita memasukkan perintah-perintah pada video sebelumnya. Selanjutnya, terdapat stdout atau stdr. Ketika kita memasukkan input atau komen, pasti akan memunculkan stdout maupun stdr. Jadi, stdout adalah singkatan dari standar input. Ini merupakan output yang diberikan oleh Linux. Contoh, ketika kita memasukkan perintah ls, maka akan diproses kemudian akan memunculkan output isi file dari sebuah direktori stdr atau standar error. Misalnya, ketika kita mengetikkan ls pada file, sedangkan ls ini hanya bisa digunakan untuk melihat isi dari direktori, maka dia akan menampilkan error atau stdr. Kalian langsung saja masuk ke menu terminal. Jadi, ls di sini merupakan stdin. Kemudian, direktori yang muncul ini merupakan stdout. Contoh stdr, saya akan membuat file touch.txt lalu cd task.txt, maka dia akan menampilkan error. Kenapa? Apa karena dia bukan direktori? Jadi cdtask ini merupakan stdin atau inputnya. Lalu yang di bawah ini itu stdr atau error. Jadi kalau kita memasukkan input kemudian langsung menampilkan output ini merupakan hal yang biasa ya. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara kita bisa menyimpan output pada suatu file. Contohnya di sini saya akan ketikkan ls, maka dia akan langsung menampilkan outputnya. Nah, di sini kita bisa membuat outputnya tersimpan pada file. Caranya kita ketikkan ls, kemudian tanda lebih dari, lalu show text, show.txt, lalu kita enter, lalu kita coba ls, maka outputnya nanti akan tersimpan pada show.txt. Walaupun di sini show.txt belum saya buat. Kemudian kita akan coba lihat apakah file show.txt-nya ada. Kita ketikkan. Nah, di sini akan terbuat secara otomatis. Sekarang kita akan coba lihat karena tadi saya memberikan input ls yang mana pasti dia akan memperlihatkan isi dari direktori home ini. Namun output seperti desktop, download, pictures, public, dan lain-lain ini akan ditampilkan pada show.txt. Kita coba lihat caranya dengan menggunakan command chat_show.txt, lalu kita enter.
Ini adalah perintah yang digunakan untuk melihat isi file di sini. Akan muncul outputnya. Saya akan membuat direktori dengan mkdir. Kita ketikkan mkdir test12. Lalu enter. Kemudian saya akan membuat file di dalam test12. Kita ketikkan touch test12 slice isi test.txt. Nah, karena tadi salah, di sini sehabis kita ketikkan touch test12 slice isi test.txt, kita ketikkan dulu di sini ls test12. Ketika saya ls tes, maka dia akan menampilkan file isi tes yang tadi saya buat. Di sini saya bisa membuat output tersebut tersimpan pada file. Di sini saya ketikkan ls tes12 lebih dari show.txt. Kita enter. Kemudian kita lihat pada show, kita lihat pada chat show.txt. Nah, perintah terlihat bahwa outputnya telah tersimpan ke dalam filenya, tetapi kenapa output yang sebelumnya itu hilang? Karena kita hanya menggunakan tanda lebih dari satu saja. Lalu bagaimana agar output sebelumnya tidak hilang? Jadi di sini agar output sebelumnya tidak hilang, kita bisa menggunakan tanda lebih darinya 2 kali. Langsung saja kita ketikkan ls test12 slice lebih dari show.txt. Lalu di sini kita ketikkan chat show.txt. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa output yang sebelumnya sudah muncul ya, dan juga output yang sekarang akan tertampil di sini. Materi yang kedua yaitu pengenalan Vim. Vim merupakan software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file pada Linux. Jadi sebelumnya kalian telah membuat file dengan Touch, kemudian kita belum memodifikasi atau menambahkan apapun pada file tersebut, maka dengan menggunakan Vim, kita bisa mengedit file tersebut. Oke, langsung saja kita praktikkan di sini. Saya akan mengetikkan V, kemudian tab. Nah, di sini akan muncul output yaitu ada view, viewers, Vimtini. Ini belum terdapat Vim ya, karena pada default ini memang tidak ada. Jadi kita harus menginstal Vim terlebih dahulu. Lalu juga terdapat V. Jadi V ini sama seperti Vim, tetapi ini merupakan model pembaruan V, biasa dibilang model terdahulunya, dan Vim merupakan model terbarunya. Di sini kita bisa install terlebih dahulu Vimnya untuk mengedit file text.txt ini pada home directory. Caranya yaitu kita masuk ke dalam directory root terlebih dahulu. Di sini ketika
kita ketikkan su, lalu masukkan password. Kemudian untuk menginstal kita ketikkan apt min-git install vim. Kita enter. Sini ketikkan yes. Kemudian kita tunggu saja proses instalasinya. Jadi di sini kita minimize dulu. Karena gambarnya mati, kita klik kanan. Kemudian kita pilih file ISO yang kita gunakan saat menginstal Debian. Di sini saya menggunakan Debian 12.6 DVD 1 ISO. Oke, jika sudah kita full screen. Kemudian kita enter. Dan ini dia akan melanjutkan proses instalasinya. Oke, proses instalasi telah selesai. Kemudian kita ketikkan exit. Di sini kita ketikkan V lalu tab. Di sini Vim sudah muncul pada outputnya. Nah, di sini Vim sudah muncul pada outputnya ya teman-teman. Materi yang ketiga yaitu konfigurasi boot order. Jadi, ketika kalian telah menginstal kemudian mematikan virtual mesinnya, maka ketika kita start, nah dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Seolah-olah dia meminta kita untuk penginstalan ulang. Dikarenakan pada proses menginstal Vim, kita memilih Vim karena seluruh proses instalasi pada Linux ini terdapat pada DVD ini. Saya matikan terlebih dahulu. Jadi kalian tidak perlu khawatir tentang hal itu, karena bukan berarti Debian server kita itu hilang, karena dia meminta untuk install ulang. Jadi di sini kita bisa melakukan konfigurasi dengan klik setting, kemudian kita klik sistem, dan di sini tuh terdapat hard disk pada barisan yang ketiga, dan yang paling atas terdapat floppy. Sehingga ketika kita running Debian-nya, maka dia akan menjalankan yang DVD terlebih dahulu, yang membuat kita harus menginstal ulang. Di sini kita klik hard disk, kemudian kita naikkan sampai yang paling atas. Kemudian untuk optical, kita naikkan di bawah hard disk. Kemudian kita klik OK. Lalu kita start lagi. Oke, sekarang dia tampilannya sudah berubah ya, tidak seperti tadi. Ini artinya kita sudah bisa masuk. Materi yang keempat ada edit file dengan Vim. Di sini pertama-tama kalian buka terminal terlebih dahulu. Lalu saya akan ketikkan ls. Maka di sini akan terdapat file task.txt. Yang mana itu akan kita gunakan untuk mempraktikkan Vim-nya.
Kemudian di sini saya akan mencoba melihat isi file dari text.txt-nya tersebut. Kita tuliskan chat_test.txt. Kita enter. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman, tidak ada filenya. Nah, untuk itu di sini saya akan langsung saja mengetikkan komen vim task.txt. Nah, di sini kita belum bisa melakukan apa-apa ya. Belum bisa mengetik ataupun menambahkan huruf atau angkanya. Untuk bisa mengetik di sini, maka kita harus masuk ke insert dengan mengetikkan huruf I ke mode insertnya, di mana nanti kita bisa mengetikkan kata ataupun huruf. Oke, di sini langsung saja saya ketikkan halo 1, halo 2, halo 3. Untuk save atau keluar dari Vim-nya, kalian harus terlebih dahulu dari mode insertnya dengan menggunakan tombol ESC atau escape di pojok kiri atas ya teman-teman. Nah, di sini untuk menyimpan kita dengan cara ketik titik 2 W untuk white dan Q untuk white. Langsung kita enter saja. Nah, di sini kita akan kembali ke terminalnya. Sekarang saya sudah keluar dari Vim-nya. Kita lihat pada chat task.txt-nya. Di sini terlampir halo 1, halo 2, dan halo 3-nya. Kemudian, saya akan mencoba jika kita ingin kuat pada filenya tanpa menyimpan atau meng-save filenya. Langsung saja kita ketikkan vim task.txt-nya. Di sini kita ketik I lagi. Kita ketikkan halo 4. Kalau kita export lagi, kita di sini langsung ketikkan Q karena quiet tanpa ada W, lalu kita kasih tanda seru. Kita enter. Kita cek chat task.txt-nya. Nah, tadi kan saya sudah mengetikkan halo 4, tapi karena saya tidak menyimpan, di sini tidak terlampir halo 4-nya ya teman-teman. Materi yang kelima yaitu edit file dengan nano. Di sini kalian bisa langsung masuk ke terminal. Lalu di sini saya akan ketikkan ls. Kemudian saya akan membuat file baru dengan touch. Kita buat dengan nama cth.txt. Kita enter. Dan untuk mengedit file dengan nano, kita harus masuk ke dalam mode root terlebih dahulu. Kita ketikkan su, masukkan password, lalu kita cd root, cd/root.
Di sini kita sudah masuk ke dalam rootnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam nano dengan cara ketikkan nano cth.txt, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk. Di sini saya akan ketikkan contoh 1. Contoh 2, contoh 3. Seperti ini. Lalu untuk meng-save kita bisa menggunakan ctrl plus key lalu Y. Nah, di sini kita sudah kembali. Kemudian saya ketikkan cth.txt, maka dia akan menampilkan file yang tadi kita buat ya teman-teman. Materi yang keenam, perintah more and less. Oke, kalian bisa langsung saja masuk ke dalam terminal. Kemudian saya di sini akan melihat isi file dari bootloop, yang mana bootloop ini berada di dalam directory loop. Untuk kita melihat, kita harus masuk dulu ke dalam mode root. Kita di sini ketikkan su password. Nah, di sini kita cd/root. Kemudian kita ketikkan cat spasi /var /log /boot.log. Kita enter. Maka dia akan menampilkan keseluruhannya, yaitu informasi booting ketika kita masuk ke dalam Debian. Selanjutnya, jika kita ingin melihat tampilan awalnya saja, kita bisa menggunakan perintah more. Kita ketikkan more spasi /var /log /boot.log. Enter. Maka di sini dia akan menampilkan output halaman pertamanya. Jika kalian ingin menampilkan halaman selanjutnya, bisa kalian menggunakan spasi. Maka dia akan menampilkan halaman baru. Lalu juga bisa enter, maka dia akan menampilkan output satu baris. Selanjutnya untuk keluar, saya ketikkan Q. Dan jika kalian menggunakan command less, kita ketikkan less spasi var /log /boot.log. Ini sama ya seperti more. Jika kita spasi, maka muncul satu halaman, dan jika kita enter, maka dia akan muncul satu persatu. Masuk pada materi yang terakhir, yaitu ada perintah hit and tile. Jika more and less tadi itu untuk melihat dari atas ke bawah secara bertahap, jadi head merupakan perintah yang digunakan untuk melihat tampilan awal dari output, sedangkan tile ini digunakan untuk melihat tampilan akhir dari output sebelumnya. Kita telah memakai
more and less. Untuk melihat semua outputnya, di sini kita masuk ke terminal, lalu masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian saya akan ketikkan head spasi var head spasi slash var slash log slash boot dot log. Maka dia akan menampilkan sisi akhir dari outputnya saja, seperti ini. Kemudian, di sini kita juga bisa menentukan output berapa baris yang kita inginkan. Misalnya di sini saya ingin output dari bootlog ini hanya 5 baris saja. Caranya kita ketikkan head min n 5 slash var slash log slash boot dot log. Nah, di sini akan ada 5 baris saja ya, teman-teman. Lalu saya juga akan mencoba tile. Kita ketik tile min 7 spasi slash var slash log slash boot slash boot dot log. Nah, di sini dia juga akan ada 7 baris. Sekian saja yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.